Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Dan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa segera menyembuhkannya ya. Dan tak lupa bagi teman-temanku semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih karena subscribe itu gratis. Ya, saya doakan semoga selalu sehat ya, panjang umurnya dan lancar rezekinya. Langsung aja ya, pada hari ini saya akan mengulas tentang apa itu penambangan ya, yang terhitung baru juga namanya dotchain. Dotchain itu bentuk seperti ini ya. Nanti silakan Anda download di Play Store ya. Kemudian sediakan email aktif ya. Kemudian isi username ya. Kalau username gagal ya bisa 6 huruf dan angka ya. Terus ya itu aja cukup ya. Terus isi password ya. Konfirmasi password, selesai, gampang kok itu. Terus jangan lupa ya, apa itu wajib ngisi kode invite ya. Di sini kode invite saya adalah, kalau saudara-saudara berkenan ya, bisa menggunakan kode referral saya yaitu Tohaku ya. Langsung aja, di sini ada apa itu penambangan ya. Penambangan baru namanya dotchain ya. Yang kita tambang setiap 24 jam sekali. Mudah ya, nanti tinggal klik bagian sini ya. Nah, bagian sini diklik aja nanti kalau startnya itu kan gitu. Ini cukup mudah ya. Jadi di sini, dan ternyata sudah banyak sekali ya, cukup orang-orang yang menambang ya. Kalau kita lihat di bagian proyek ya, jadi jumlah pengguna itu adalah 157.000 dari 2,5 juta. Berarti baru 157.000 ya, berarti masih terhitung sedikit ya. Jadi kemudian mainnet, testnet, dan dompet web dan penjelajah akan tersedia untuk umum saat penambangan aktif harian mencapai 2 juta. Nah, jadi kalau sudah nanti penambangan harian aktifnya itu sudah 2 juta, baru nanti testnet, mainnet, dompet web sudah terbuka kan gitu. Kalau tanya berapa lama bang, itu ya itulah, kalau sudah 2 juta orang ya yang menambang baru dibuka gitu aja dia. Ya kita ya coba-coba dulu aja ya, siapa tahu legit ya. Ya kalau kita nggak suka ya tinggal ngapus gitu aja. Ini saya hanya ngasih informasi aja ya. Kalau berkenan ya silakan ya. Kalau saya coba dulu aja ya. Perkara soal nanti apa itu berhasil atau gagal lah urusan belakang ya. Nah, gitu. Yang penting kita coba dulu kan. Jadi nanti kita itu di situ baru ada 46.000 pengguna sekitar itu ya. Kemudian kalau sudah mencapai 2 juta, yaitu mainnet, testnet, dompet web, dan penjelajah akan tersedia untuk umum. Jika penambangan aktif harian sudah mencapai 2 juta. Coba kita lihat kertas putihnya gimana white papernya ini ya. Ya, jadi white papernya ini adalah P2E game ya, juga NFT. Terus juga konsep protokolnya ya, blok barunya. Terus ini modelnya adalah mining, pertambangan ya. Kemudian memulai ya, harap dicatat bahwa perangkat lunak dotchain dan situs dokumentasi ini akan meningkat dari waktu ke waktu dan masih dalam proses. Pastikan untuk terlibat dengan saluran komunitas kami untuk tetap diperbarui. Kemudian perkenalan ya, introductionnya itu ya. Dotchain itu adalah, dotchain is an inovatif ya. Dotchain itu adalah solusi inovatif untuk menghadirkan ya
programabilitas dan interoperabilitas ke blockchain. Blockchain mengandalkan sistem konsensus POA ya. POA yang dapat mendukung waktu blok yang singkat dan biaya yang lebih rendah. Terus juga kandidat validator yang paling terikat staking akan menjadi validator dengan menghasilkan blok, deteksi tanda ganda, dan logika pemotongan lainnya, menjamin keamanan, stabilitas, dan finalitas rantai. Why cryptocurrency is important? Mengapa cryptocurrency penting ya? Jadi jelaskan di situ bahwa cryptocurrency lebih baik daripada mata uang fiat tradisional karena sejumlah alasan ya. Yang pertama, mereka lebih aman karena didasarkan pada kriptografi dan teknologi blockchain. Ini membuat mereka jauh lebih sulit untuk diretas atau dipalsukan. Juga cryptocurrency juga bersifat global, artinya dapat digunakan di mana saja di dunia dan tidak seperti mata uang fiat tradisional. Mata uang kripto tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank. Ini membuat mereka lebih demokratis dan memberi pengguna lebih banyak kendali atas ruang mereka. Ada banyak cryptocurrency seperti yuan di mana Anda dapat berinvestasi dan mendapatkan keuntungan. Terus juga akhirnya cryptocurrency bersifat deflasi, artinya nilainya cenderung meningkat seiring waktu. Ini menjadikan mereka peluang untuk investasi yang bagus. Untuk semua alasan ini, jelaslah bahwa cryptocurrency adalah masa depan uang. Ada sejumlah alasan mengapa cryptocurrency sering dianggap lebih baik daripada mata uang fiat lainnya. Salah satu alasan utama adalah cryptocurrency terdesentralisasi ya. Artinya mereka tidak tunduk pada kendali otoritas pusat siapapun. Ini membuat mereka jauh lebih rentan terhadap manipulasi atau campur tangan dari pemerintah atau lembaga keuangan. Juga alasan lain mengapa cryptocurrency sering dianggap lebih unggul daripada mata uang fiat adalah karena jauh lebih efisien dan hemat biaya untuk digunakan. Biaya transaksi untuk cryptocurrency biasanya sangat rendah dan dapat diproses dengan sangat cepat. Sebaliknya, mata uang fiat tradisional seringkali sangat lambat dan mahal untuk proses transaksinya. Akhirnya banyak orang percaya bahwa cryptocurrency berpotensi menjadi mata uang cadangan global. Ini berarti bahwa mereka pada akhirnya dapat menggantikan dolar Amerika Serikat atau mata uang utama lainnya seperti mata uang cadangan utama dunia. Jadi terus juga protokol POA ya, protokol konsensus ya. Apa itu ya? Jadi protokol of authority adalah jenis mekanisme konsensus blockchain ya, yang sangat cocok untuk blockchain pribadi atau yang diizinkan. Mekanisme konsensus adalah sistem yang memastikan transaksi yang dijalankan di jaringan adalah valid dan semua pengguna yang berpartisipasi menyetujui status buku besar. Jadi dalam metode POA, identitas dan reputasi dinilai alih-alih aset kriptografi seperti dalam kasus proof of stake atau daya komputasi dalam proof of work. Blockchain dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, tanpa izin dan diizinkan. Kedua jenis tersebut menggunakan teknologi dasar yang sama namun berbeda dalam hal akses partisipasi. Juga blockchain tanpa izin adalah akses terbuka dan siapapun dengan peralatan yang tepat dapat berpartisipasi. Blockchain yang diizinkan di sisi lain bersifat pribadi. Semua node harus diautentifikasi sebelum dan penggunaan jaringan hanya diberikan dengan izin. Jika publik blockchain tanpa izin menggunakan mekanisme konsensus seperti bukti kerja dan bukti kepemilikan, blockchain yang diizinkan memerlukan algoritma konsensus alternatif. Juga bagaimana cara kerja POA ya. Jadi blockchain berizin yang menjalankan POA tidak memerlukan penambangan transaksi. Tujuan penambangan adalah untuk memberikan insentif bagi node untuk memvalidasi ya,
transaksi dan berpartisipasi dalam menjaga catatan jujur dan blockchain publik yang tanpa izin yang terdesentralisasi. Tetapi pada blockchain pribadi di mana semua node yang berpartisipasi telah diidentifikasi dan diotorisasi sebelumnya, tidak perlu diberi insentif. Oleh karena itu tidak perlu penambangan. Juga node tidak perlu memecahkan masalah matematika yang rumit untuk menambahkan blok ke rantai, sebab gantinya blok ditambahkan ke rantai yang diizinkan ketika mayoritas node yang telah diotorisasi sebelumnya menandatanganinya. Untuk mendapatkan node otorisasi, node harus membuktikan otoritas mereka untuk melakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu, sehingga semua komitmen jangka panjang mereka untuk mempertahankan blockchain ini bisa apa saja, mulai dari berlokasi di negara tertentu, terkait dengan organisasi, memiliki kedudukan moral dan reputasi yang baik, dan memiliki identifikasi on-chain formal. Juga condition for POA konsensus ya, ketentuan untuk konsensus POA ya. Jadi konsensus POA dapat bervariasi sesuai dengan implementasi yang berbeda, tetapi umumnya diterapkan pada kondisi berikut. Yang pertama adalah validator. Validator perlu mengkonfirmasi identitas asli mereka. Terus juga kandidat harus bersedia menginvestasikan uang dan mempertaruhkan reputasinya. Proses yang sulit mengurangi risiko pemilihan validator yang meragukan dan mendorong komitmen jangka panjang untuk blockchain. Seterusnya, metode pemilihan validator harus sama dengan semua kandidat. Juga identitas validator harus diverifikasi untuk menjaga integritas blockchain. Semacam proses harus menjadi milik mereka untuk memilih validator yang jujur. Seterusnya adalah memuat snapshot dari cache atau database. Setiap blok epoch akan menyimpan pesan set validator di bidang ekstradata header blok untuk memfasilitasi penerapan klien ringan. Langkah 2, selesaikan dan rakit. Juga jika validator bukan validator pada gilirannya, akan memanggil /kontrak untuk memangkas validator yang diharapkan dan menghasilkan transaksi slashing. Jika ada gas fee di blok akan mendistribusikan 1/16 ya, 1/16 ke kontrak reward sistem. Sisanya masuk ke kontrak validator. Ini banyak sekali ya. Apa itu tentang masalah-masalah apa itu validatornya. Juga di sini dijelaskan bahwa di sini apa itu konsensus POA. Jadi konsensus POA itu berbeda ya. Kalau seperti yang kita sering dengar adalah proof of stake. Nah, di sini adalah sistemnya adalah POA ya, sistemnya. Ini pengenalan dulu ya. Terus ini banyak sekali itu apa pengenalan POE ya. Terus juga keuntungan dari NFT. Terus juga ini ya simulasinya ya. Terus dot meaningnya ya. Terus ada play game and
RS-nya ya, what is NFT ya. Oh banyak sekali sini masalah Twitter-nya ini, silakan Anda baca sendiri ya. Masalah NFT saya kira nggak perlu saya baca ya, saya baca yang penting-penting aja ya. Pada intinya itu adalah cara kerja dari apa itu blockchain ini adalah menggunakan apa itu POA ya. POA bukan proof of stake ya. Ini ada kondisi for POA ini. Jadi cara kerjanya seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman ya yang tertarik, saya akan baca semua ya. Yang tertarik silakan ya, silakan Anda download aplikasinya ya. Kalau senang ya silakan Anda tambang, kalau nggak senang ya nggak apa-apa. Tinggal ngapus saja. Ya kira-kira nanti scam ya hapus saja. Jadi yang jelas sekarang itu jumlah penggunanya adalah 46.000. Saya udah bisa dibaca ya bahwa cara kerjanya adalah dengan menggunakan POA ya. Bukan protokol of stake ya, tapi POA. Nah, ini cara menambangnya, saya ulangi ya, ini setiap 24 jam sekali ya. Setiap 24 jam sekali. Ini tadi white papernya saya baca yang penting-penting aja ya. Nah, ini silakan nanti Anda memakai kode referral saya, Tohaku namanya, agar dapat bonus ya. Kalau Anda bingung nanti bisa mengubah ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau pikir peluncuran mainnetnya masih lama ya. Jadi kalau ada yang ngomong ini segera mainnet masih lama ya. Ini aja baru berapa? 157 pengguna, 157.000 pengguna. Padahal minimal adalah 2,5 juta. Nah, kalau sudah 2,5 juta pengguna baru nanti mainnet gitu. Ini menurut pemahaman saya ya gitu. Jadi, terima kasih ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.